pendeta asa tamulai ulawat tadi pada ditikyon markiteo pabuhay ni ulawat taon asirohan itu hatta ide anak kelas neroha Amin. lumubi ng kakitason suang-suangan nila akarus neroha alani pinasama pamata situa nami menang nasi sirohani na memimpin tangyang tak magate ma Kita berdoa. Bapak kami boleh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Kami beracara Tuhan Pesta Bona Tahun Simanjorang, seluruh tim yang sudah Tuhan persiapkan di tempat ini Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu bahwa pagi ini Tuhan ada satu rencana yang luar biasa yang kami boleh alami Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan boleh mengalami hadirat lewat hamba Tuhan yang akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan di acara kami di bulan tahun kami ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati dan urapilah hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu yang luar biasa itu Tuhan boleh mengalir atas hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap firman yang ditabur Tuhan itu akan berbuah, menghasilkan buah-buah yang luar biasa Tuhan. Sehingga kami akan melihat mujizat itu akan terjadi Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat Tuhan seluruh gedung tempat ini Tuhan. Bahkan bintang musik yang akan beracara nanti Tuhan berikan mereka Tuhan nikmat dan kebenaran Tuhan, sehingga acara kami ke depan Tuhan kami percaya kami hanya mau memuliakan nama Tuhan di dalam segala-galanya Tuhan. Bahkan tamu undangan yang akan datang juga Tuhan, lindungi dan jagailah mereka Tuhan, tibakan di tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh juga melaksanakan acara Bona Tahun kami ini Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih buat seluruh para panitia Tuhan, urapilah mereka Tuhan, bahkan semua yang terlibat di acara ini Tuhan, kami percaya biarlah Engkau memberikan hikmat dan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh acara kami ini Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat bertugas. Oh, tunggu ke persoalan itu lagi. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dihita pengumuman pemparan Jorang Raja, asa tapa hohom, asa masuk kita di bagas acara ibadata di Budarion, di Manukuton. Diamo amanami nami, Bapak Ibu saya ajak untuk bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam ibadah kita pagi hari ini. Tamado kita mendok melayani kehormatan dan kuasa. Arasi Rohana, para saudara kita para Jorang Raja, guru bebere sebandung naumadiangna. Boi tamat kumu ingananon di bagasan naik pasar tiada di bagasan Lasrawa. Jadi alani tapasara rohata tamulai ibadata marende hitasian buku nomor 6 ayat pertama bahwa ayat kedua. Puji Jehovah Nasama. Ah
tuar niton di perbadia natomo palang do tanaon mendok mulate mahamu di Jehovah perdengkan bahasa ado ibana ai salilikna do asi dirowanai puji Jehovah Jehovah wanita Jehovah akan warnai paboto Jehovah di teman-teman yang akan bangso akan pembainan lain saya katamu kalau bangun akan dah binai doa akan manusia dan bagaimana kamu ada di nomor di Abraham Sonai kamu ada anak di Jakob akan binai ibadah jauh ibadah saya dia seperti biondo akan haleluya martanya maita Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kasih pertolongan penyertaan Tuhan pribadi lepas pribadi, sehingga pada saat ini Tuhan kami seluruh peparan Corang Raja yang ada di Bandung Raya ini dan juga undangan kami yang datang dari Jakarta, kami boleh berkumpul, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Semua ini oleh karena kasih pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan kami sangat bersyukur, khususnya untuk di ibadah pesta bona tahun kami Corang Raja yang ada di Bandung ini Tuhan. Seluruh kegiatan, seluruh acara Tuhan kami serahkan ke tangan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang hadir di tempat ini di hati kami, supaya ibadah kami ini, puji-pujian kami ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan berkat bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, juga hamba-Mu yang akan melayani pada saat ini Tuhan di dalam ibadah ini, berikan hikmat yang daripada Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Biarlah Tuhan yang hadir bersama-sama kami. Ampuni kami Tuhan supaya kami boleh layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat saya persilakan duduk. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siap buku ED nomor 42 ayat pertama ayat kedua. Dia mahita sasude. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masuk kita di dalam doa pengakuan dosa sepanjang minggu yang kita lewati, baik itu bulan dan tahun-tahun yang kemarin mungkin kita berbuat dosa, baik yang itu yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Untuk itu mari pada hari ini kita seluruh peparan Corang Raja datang ke hadapan Tuhan untuk mohon pengampunannya. Mari kita masuk di dalam doa pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa yang kudus, kami mengaku bahwa oleh karena kekerasan hati kami telah melanggar kehendak-Mu dan tidak taat melakukan segala perintah-Mu. Karena itu sepanjang minggu yang telah kami lewati, kami berbuat dosa dalam pikiran, perasaan dan perbuatan kami, sehingga olehnya kami menyakiti hati sesama kami dan juga membukakan hati-Mu ya Bapa. Demikian oleh dosa kami mendatangkan kesulitan,
kedukaan dan penderitaan atas kehidupan kami. Oleh karena itu, ampunilah kami, sucikanlah kami daripada segala dosa, dan layakkanlah kami hidup di bawah anugerah, berkat, dan kasih setiamu. Berilah Roh-Mu yang kudus menolong, menguatkan, dan meneguhkan hati kami untuk membenci segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 64, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita memuji Tuhan. Mari kita siap buku di nomor 122, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Idahi nading dan naik. Tamado hitama mereng akadi naum tabahe di tahun 61. Akadia mana rekod di paling ganuta di tahun 2025. Nah binasaan di batatu kita.
doa, kita naikkan pujian yang menyatakan kusiapkan hatiku Tuhan. kami naikkan bagi-Mu ya Allah kami yang hidup. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan,
pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam seluruh kehidupan kami. Terkhusus pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, jemaat-Mu yang hadir pada hari ini dalam persekutuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Popara Nopung Jorang Raja Boru Bere dan Ibebere. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, sehingga hari ini kami boleh menyempatkan waktu kami, boleh memberi diri kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terkhusus pada hari ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami, sehingga kami dapat diperbaharui dan diurapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami datang dan tempat ini, dan tidak sama kami akan pulang nanti. Tuhan yang akan menolong, Tuhan memberkati kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami semua yang akan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam, Horas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang ada di warta, nama saya Maria Purba, nama panjangnya Maria Sri Hartati Purba. Namanya Jawa, tapi orangnya asli Borobata. Ya, terima kasih. Kami pelayanan di Gereja Kristen Injil Indonesia yang ada di Husen. Suami saya orang Dayak, Kalimantan Barat, tapi dibuat Marga Damanik. Ya, kami punya anak dua, laki-laki dua-duanya. Yang pertama kelas 5 SD, yang kedua kelas 1 SD, masih kecil-kecil. Ya, demikian perkenalan singkat saya pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya. Pada hari ini dikatakan idama dengganai dohot sonong nai molodung sahudulan akana marhaha anggi. Terdapat dari Mazmur 133 ayat 1. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di bahasa Indonesianya saya bacakan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Tiara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini adalah pujian singkat tentang menghargai tingginya persatuan, kasih dan persaudaraan yang harus dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan bahwa ketika seseorang mengalami yang namanya kedamaian, kegembiraan, kasih, adanya sukacita di dalam hati kita, maka sudah pasti kehidupan kita akan rukun, damai, dan sejahtera. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, zaman sekarang ini semakin sedikitnya rasa kasih, toleransi antara satu dengan yang lain. Tapi saya bersyukur lahir di tengah-tengah orang Batak, karena saya tahu orang Batak itu toleransinya sangat tinggi. Amin Bapak Ibu. Iya. Kalau toleransi, kebersamaan, kasih, persaudaraan Bapak Ibu tidak bersatu hari ini, acara pesta Bona tahun ini tidak akan terjadi. Tapi oleh karena adanya kasih, persaudaraan antara satu dengan yang lain yang terikat di dalam Tuhan, sehingga
kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana? Kenapa sih banyak orang yang tidak rukun? Kenapa orang banyak yang tidak yang tidak ngomongan antara satu dengan yang lain? Dulu Bapak Ibu ketika saya kecil, saya lahirnya di Tarutung. Sampai kelas 3 SD. Pindahlah mama ke Siantar. Jadi kami menetap di Siantar. Dulu kalau saya lihat kecil-kecil dulu, zaman dahulu, orang-orang dulu, kalau sudah bertengkar, marsi jam bolaan. Bisa-bisa antara kiri dengan kanan nggak marsi pakulingan. Bisa-bisa nanti antara satu dengan yang lain, ondo tuh son, ondo tuh si, nggak mau lewat situ gitu kan? Karena saking tidak adanya kerukunan, tidak adanya kasih antara satu dengan yang lain, bertetangga pun tidak akrab, bertetangga pun tidak saling mengenal, bertetangga pun tidak saling berucap. Di mana ada kerukunan jika hidup kita tidak saling mengasihi? Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mengapa begitu banyak orang yang tidak rukun? Dikatakan hari ini melalui firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaiknya supaya kamu erat satu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitakan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentangmu bahwa ada perselisihan di antaramu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Mengapa terjadinya salah satu orang yang tidak rukun? Yang pertama adalah terjadinya penggolongan-penggolongan. Kelompok di sini orang-orang yang kaya, kelompok di sini orang-orang yang kurang, kelompok di sini orang-orang yang dipandang sebelah mata. Dan hal itu banyak terjadi. Banyak kita lihat, banyak yang terjadi di Indonesia ini. Bahkan sedikit demi sedikit persaudaraan yang rukun itu sudah terkikis dari kita orang-orang Batak ini. Alani harta, alani keadaan, ise mau indana sadau, siapa laku yang ini, kayak mana lah, cuman segini yang bisa ku kasih. Hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa di dalam Tuhan tidak ada penggolongan, tetapi adanya adalah satu di dalam Tuhan, mengasihi. Kita saling membantu jika ada yang berkekurangan, kita saling menolong, kita saling menghibur, kita saling menguatkan. Tidak ada penggolongan, sehingga terjadilah kerukunan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini yang pertama. Oleh karena kita menggolong-golongkan. Mengapa penggolongan itu terjadi? Karena dikatakan dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-12, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-12. Sama seperti subtema kita pada hari ini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perselisihan itu terjadi oleh karena kita tidak dewasa dalam hal kerohanian kita. 1 Korintus 3 ayatnya yang ketiga dikatakan, karena kamu masih manusia dunia
ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Jadi kalau orang yang hidup di dalam duniawi, Bapak Ibu, makanannya itu makanan yang lembek. Bahkan dikatakan Rasul Paulus, dia dikasih susu kalau minum, gak bisa makanan yang keras. Dia harus diingatkan, dia harus diberitahu, begini ya, begitu ya, sama seperti anak kecil. Kalau bayi makanannya itu bubur, minumannya susu. Seperti itulah kerohanian seseorang jika masih hidup dalam keduniawiannya, masih hidup dalam perselisihan, masih hidup dalam pencemoohan, masih hidup dalam pertengkaran. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Hidup kita di dunia ini hanya menantikan, menunggu kapan waktunya kita tiba untuk kembali kepada Bapa. Tetapi sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila kita bersama-sama hidup dengan rukun. Ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, maka kita akan diingat orang, oh dulu ibu ini, oh dulu amang ini, dulu inang ini baik kali loh. Gak terlupakan kebaikannya. Oh melalui amang sama inang inilah kami diperdamaikan, kami bisa hidup rukun. Karena hidupnya adalah hidup yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, saya dan Bapak Ibu semua yang ada di sini adalah pilihan Allah. Amin. Karena kita adalah orang-orang pilihan Allah, maka dikatakan kita dikuduskan, kita dikhususkan. Jadi berbahagialah kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Berbahagialah kita orang-orang yang percaya kepada Allah. Karena kita ini adalah salah satu orang yang memiliki belas kasihan, memiliki kasih, kerendahan hati, kemurahan, kelemah lembutan. Jadi kalau masih suka marah-marah, kalau masih suka ribut, kalau masih suka bertengkar, perlu dipertanyakan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Seperti apa hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Karena Tuhan sudah mengasihi kita, karena Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita boleh mencerminkan kasih yang dari Bapa itu kepada saudara-saudara kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di Mazmur 133 ayat 2 dan di ayat yang ketiga, bagaimana keindahan itu digambarkan, bagaimana kerukunan itu bisa digambarkan. Dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan meleleh jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Yang pertama dikatakan seperti minyak yang harum. Bapak Ibu tahu kan minyak wangi? Ketika Bapak Ibu semprotkan minyak wangi, serat, wanginya dicium oleh orang-orang di sekitar kita. Tercium berapa radius? 1 meter, 2 meter sudah tercium. Oh Bapak itu ya, oh ibu itu ternyata yang pakai parfum itu, wangi sekali. Keindahan, kerukunan itu bisa dilihat oleh orang, tercium kepada orang banyak. Dikatakan seperti minyak. Minyak itu adalah pengudusan, pengkhususan pada saat zaman Harun. Minyak itu harus tersedia ketika Imam Harun akan masuk ke dalam bait Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kerukunan dan kasih kita juga,
kalau kita miliki dari dalam hati kita yang sungguh-sungguh, maka dia juga akan tercium kepada orang banyak. Dia akan terlihat. Orang akan memuji. Yang sudah pasti kita akan dipuji. Oh, bapak itu, ibu itu, kenapa dia bisa seperti itu ya? Oh, karena hidupnya takut akan Tuhan. Yang kedua dikatakan seperti embun gunung Hermon. Bapak ibu, waktu kecil saya ingat ketika saya batuk, mama saya suruh siapkan air di botol aqua, bikin di luar di atas bunga-bunga seperti ini supaya kena embun. Karena dikatakan embun itu bisa menyegarkan kerongkongan, membuat sembuh batuk kita. Ternyata ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya cari, itu benar-benar enggak ya? Apa cuman omongan orang tua yang dulu-dulu gitu kan? Ternyata Bapak Ibu, manfaat embun itu luar biasa. Dia bisa menyegarkan tubuh, meningkatkan sistem imun. Bahkan untuk yang tenggorokan yang sakit, dia bisa melegakan tenggorokan yang sakit, memperbaiki suara, membersihkan tenggorokan kita. Dan begitu masih banyak lagi khasiat dari embun ini. Begitu luar biasanya. Seperti itulah digambarkan bagaimana hidup kita harus rukun, bagaimana hidup kita harus baik. Kita juga dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Jadi kehadiran kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus harus bisa menyejukkan hati orang. Kita harus bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan umuman kita. Kita harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan cuma kita diam, datang, tidak memberikan manfaat apapun terhadap orang lain. Begitu juga dengan suami dan istri, harus saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lain. Begitu juga dengan anak, dengan orang tua, harus saling memberikan manfaat. Apa manfaat saya sebagai seorang bapak? Apa manfaat saya sebagai seorang ibu? Apakah dalam keluarga ini terus hidup bertengkar, hidup terus tidak damai sejahtera sudah puluhan tahun, sudah berminggu-minggu mungkin antara satu dengan yang lain tidak saling berbicara? Ada bapak ibu seperti itu. 1 bulan suami istri bisa tidak marsipakulingan. Ngeri juga ya. Kenapa? Karena di antara satu dengan yang lain masih ada keegoisan yang tinggi. Harusnya kau nya duluan. Kau kan bapak. Harusnya dia nya duluan. Aku kan ibu. Saling egois, saling berpikir siapa nanti duluan. Memang mengucapkan maaf itu terkadang sulit. Apalagi kita orang Batak ini, kayak gengsi kali kita mengucapkan maaf ya gitu. Tapi zaman sekarang ini sudah banyaklah yang mengucapkan maaf. Maaf, terima kasih, bersyukur. Karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehadiran kita dimanapun kita berada, kita harus menjadi penyejuk bagi orang lain. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Karena saya yakin dan percaya, kita semua orang-orang yang ada di sini, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang hidupnya menyembah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan jika kita sudah memiliki kasih yang sungguh-sungguh dari Allah, maka dikatakan di ayat yang ketiga terakhir, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat itu akan terjadi dalam kehidupan kita karena Allah sendiri yang mengatakannya, karena Allah sendiri yang memerintahkannya. Berkat itu akan tertuju kepada keluarga kita, berkat itu akan tertuju pada umuman ini oleh karena kita
kita saling mengasihi dan hidup rukun antara satu dengan yang lain. Tuhan sendiri yang memerintahkan, bahkan dikatakan kehidupan untuk selama-lamanya. Kita di dunia ini hanya menumpang, nanti kehidupan kita yang sungguh-sungguh adalah bersama Bapa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita ingin hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan, mari kita hidup dengan saling mengasihi, rukun antara satu dengan yang lain. Dan tema ini akan terjadi bagi Poparan Opung Jorang Raja Boru IBBR pada hari ini. Ida madenganai doh sonang naik molodung sahut dulan aka namarhaha anggi. Amin. Biarlah firman Tuhan memberkati kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali memberkati kami pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan terus menolong kami. Tuhan terus mengingatkan kami melalui firman Tuhan pada hari ini, supaya kami saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan juga yang akan terus menolong Poparan Opung Jorang Raja Boru IBBR, supaya hidup kami saling mengasihi dan kerukunan itu juga terjadi antara satu dengan yang lain. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu ya Bapa. Kuatkan, teguhkan iman percaya kami, supaya kami terus berharap kepada Tuhan dan kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Itulah firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita. Baik Bapak Ibu, jemaat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita naikkan pujian yang menyatakan Dison hubungan Tuhan. Yeah.
sudah kita kumpulkan. Bapa kami di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami melalui usaha pekerjaan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami mempersembahkannya. Terimalah Tuhan persembahan yang kami berikan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk dipakai untuk kegiatan di Pengumuman Pemparan Jorong Raja Burubere yang ada di Kota Bandung ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati yang sudah memberi pada hari ini dan Tuhan berkati juga yang belum sempat memberi. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami sebagaimana Tuhan juga yang sudah mengajar kami berdoa. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari dikasihan nomor buku ED 585 ayatnya yang pertama. Seumpama Jehovah. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah didengar dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Acara ibadah kita selesai dan kita akan lanjutkan ke acara pesta perayaan ulang tahun Pengumuman kita Jorong Raja Burubere BBR Bandung Raya. Kami persilakan untuk MC-nya untuk memimpin di dalam acara perayaan. Waktu dan tempat saya persilakan. Saudari Mega dan Saudari Natalia.